Om Duda and Me, Bab 63. Asoka. Asoka dan Rati hampir terjatuh dari kursinya saat suara baton milik seorang pria menggelegar di dalam butik itu. Bahkan karyawan yang lainnya berlarian ke sumber suara. Kamu? Asoka berdiri dari duduknya dengan ekspresi kaget sekaligus heran. Heran, kenapa pria ini tiba-tiba ada di depannya? Pria yang dimaksud Asoka pun berjalan di tangan Asoka, lalu membawanya keluar butik. Semua temannya bingung. Fatur, lepasin. Kamu apa-apaan sih? Lepasin gak? Asoka mencoba melepaskan tangannya, namun tak bisa. Fatur memegang tangannya dengan begitu kuat. Fatur tak sekalipun bersuara, dia hanya diam mendengar ocehan gadis yang sedang di bawahnya itu hingga ia memasukkan Asoka ke dalam mobil. Dengan cepat, Fatur mengunci mobil sebelum gadis itu kabur. Setelah ia duduk di kursi. Jelaskan. Pria itu pun membuka mulutnya. Memang apa yang perlu aku jelaskan? Dasar pemaksa. Asoka mengusap-ngusap pergelangan tangannya yang cukup memerah akibat pria gila di sampingnya itu. Fatur yang melihat itu langsung meraih kembali tangan Asoka dan memeriksanya. Ia cukup merasa bersalah karena membuat tangan gadisnya memerah. Namun semua itu tak membuat egonya yang tinggi untuk meminta maaf. Jelaskan, kenapa kamu tidak pernah membalas pesanku dan menjawab teleponku? Kesal Fatur. Kau jauh-jauh datang dari Inggris hanya untuk menanyakan ini? Tanya Asoka tak percaya. Tentu saja. Bahkan aku membatalkan kerjasamaku dengan investor yang bernilai triliunan hanya untuk datang ke Indonesia. Sudah 2 hari kau mengabaikanku. Apa kau tahu, aku benar-benar tidak bisa berkonsentrasi bekerja hanya karena memikirkanmu. Aku hanya takut kau kenapa-kenapa. Dan ternyata gadis yang aku khawatirkan sedang duduk santai dengan temannya dan mengabaikanku. Fatur mengeluarkan semua unek-uneknya dengan tegas. Namun, ia merasa lega karena gadis yang sangat ia khawatirkan baik-baik saja. Fatur menyandarkan tubuhnya di kursi kemudi sembari memijit pelipisnya. Sedangkan gadis yang ia khawatirkan hanya duduk diam melihatnya. Sepertinya gadis itu tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh pria itu. Kau tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Asoka menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Fatur mengambil ponselnya dan menghubungi asistennya. Tak lupa, ia mengaktifkan speakernya agar percakapan mereka didengarkan oleh gadis itu. Halo Tuan, katakan, berapa kerugian kita karena aku tak hadir di pertemuan dengan klien tadi? 2 triliun Tuan. Asoka membuka mulutnya membentuk huruf O saat mendengar ucapan pria di seberang telepon sana. Masih ada satu lagi, katakan. Tuan James juga membatalkan kerjasamanya Tuan. Karena beliau tak ingin diwakili. Mereka hanya mau kalau Tuan yang datang langsung bertemu dengan mereka. Maaf Tuan, saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk itu. Aku mengerti. Fatur pun mematikan secara sepihak telepon itu. Kau dengar? Asoka memukul lengan pria itu. Kau gila Fatur. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Bukankah sudah jelas kalau aku semua itu karena dirimu? Jangan sekali-kali kau mengabaikanku lagi Asoka. Perusahaanku bisa bangkrut kalau kau selalu seperti ini.
Fatur kembali menyandarkan badannya di kursi mobil. Kau benar-benar gila, Fatur. Sahut Asoka kesal dengan kelakuan gegabah pria itu, seraya membuang muka ke jendela mobil yang masih berada di parkiran butik itu. Fatur memegang lengan Asoka agar wanita itu melihatnya. Mulai hari ini, detik ini, kau wanitaku, Asoka. Tidak, aku tidak ada bantahan. Pokoknya, mulai hari ini, aku adalah kekasihmu. Dan jangan sekali-kali kau mengabaikanku lagi, atau aku akan melakukan hal yang lebih gila lagi. Fatur memakaikan seatbelt Asoka setelah memasakkan untuk dirinya sendiri. Hei, kita mau kemana? Aku masih ada pekerjaan, ucap Asoka saat Fatur menghidupkan mesin mobil itu. Nanti aku bilang sama Azalea kalau aku yang menculikmu. Fatur menancap gasnya dengan sedikit cepat. Tapi memangnya kita mau kemana? Tanya Asoka dengan penuh penekanan. Apartemenku. Jangan gila, aku tidak mau. Aku butuh istirahat, Asoka, jawab Fatur dengan nada lelahnya. Sudah 2 hari ia tidak beristirahat dengan benar. Istirahat sana sendiri, kenapa harus membawaku? Asoka tak habis pikir dengan apa yang ada di dalam otak pria ini. Aku ingin kau menemaniku. Aku juga ingin kau memasakkan sesuatu untukku. Aku sangat lapar. Jangan macam-macam denganku, Fatur. Jangan menyamakan aku dengan wanita-wanitamu di luar sana. Ucap kesal Asoka. Asoka memang mengetahui sedikit tentang pria itu. Bagaimana pria itu dijuluki dengan sebutan Casanova akibat seringnya gonta-ganti pasangan. Ada ketakutan sendiri di dalam diri Asoka ketika berhubungan cukup dekat dengan pria itu. Aku tidak akan melakukan itu padamu, Asoka. Aku tidak percaya padamu. Tidak ada percakapan pun selanjutnya setelah itu. Fatur lebih memilih diam. Berdebat pun percuma, karena pasti wanita itu takkan percaya dengan ucapannya. Beberapa menit kemudian, kedua orang itu telah sampai di apartemen Fatur dengan melalui drama yang cukup sengit, karena Asoka tetap kekeh tak ingin ikut. Dengan terpaksa, Fatur menggendong wanita itu seperti karung beras. Dengan sedikit paksaan, Asoka pun memasakkan sesuatu untuk Fatur, sedangkan pria itu masuk ke kamarnya untuk membersihkan badannya. Setelah semuanya telah selesai, Fatur dan Asoka pun makan bersama. Dan saat ini mereka tengah berada di ruangan depan TV. Meski sebelumnya Fatur memaksa ingin istirahat di kamar, namun Asoka menolak mentah-mentah keinginan pria itu. Ia takut jika setan membisikkan sesuatu yang sama sekali tak ingin dia lakukan. Hilaf? Bisa saja. Soka, aku serius denganmu. Fatur merebahkan kepalanya di pangkuan Asoka yang sedang fokus di TV. Asoka ingin memberontak, tapi ia melihat jika mata pria itu tertutup. Jadi ia sedikit tak tega. Tapi aku tidak, jawab Asoka cepat. Berikan kesempatan untukku. Fatur, kau tidak menyukaiku, aku menyukaimu. Fatur memotong ucapan Asoka. Kau tidak menyukaiku, Fatur. Kau hanya terobsesi padaku, karena mungkin hanya aku satu-satunya wanita yang secara terang-terangan menolak pesona dari seorang Casanova sepertimu. Fatur terdiam sesaat saat ucapan itu terlontar dari bibir Asoka. Tidak, itu tidak benar. Aku menyukaimu. Pokoknya aku menyukaimu. Maaf, Fatur. Aku tidak berani untuk menyukaimu.
Mata Asoka masih setia tertuju ke TV. Fatur yang mendengar penuturan gamblang Asoka langsung bangun dari tidurnya. Tapi kenapa? Fatur memegang kedua tangan Asoka dan menatap lembut wanita itu. Penasaran dengan alasan Asoka. Asoka menatap balik pria yang sedang memegang tangannya itu. Dari lubuk hati Asoka, dia sangat mengagumi pesona pria ini. Pria yang secara paksa menjadikan dirinya sebagai wanitanya. Kulit putih, mata keabuan, hidung mancung, rahang tegas. Siapapun bisa jatuh cinta padanya hanya dengan sekali melihatnya. Kau seorang pemain wanita, Fatur. Dan aku cukup trauma dengan hal seperti itu. Dan status kita jauh berbeda. Kurasa alasan itu sudah cukup untuk menolakmu. Jawab Asoka tanpa memutus tatapannya ke Fatur. Mengagumi pria itu dalam hati. Aku akan berubah untukmu, Asoka. Aku tidak yakin kau bisa melakukannya. Aku hanya minta kau memberikan kesempatan aku untuk melakukannya. Aku janji. Asoka menatap tak percaya dengan ucapan pria itu. Oke, sekali. 1 tahun. Maksudnya? Fatur merasa bingung dengan ucapan Asoka. Kita tidak akan bertemu selama 1 tahun. Dan juga tak ada komunikasi di antara kita selama 1 tahun. Dengan itu, kau bisa merasakan sendiri apa yang kau rasakan padaku itu hanya sebuah obsesi atau benar rasa yang lain yang mengganggumu. Dan 1 tahun, kalau kau bisa tidak melakukan semua yang kau lakukan selama ini dengan para wanitamu, aku akan menerimamu jadi kekasihku. Glok. Kenapa kau diam? Kau tidak berani? Tapi itu terlalu lama, Sweetie. Jawab Fatur memelas. 1 tahun, yang benar saja. Apa dia sanggup untuk tidak mendengar suara wanita ini selama itu? Apa dia sanggup untuk tidak bermain wanita? Terserah padamu. Fatur menimbang sesuatu. Baiklah, 1 tahun. Kita bertemu kembali di apartemen ini 1 tahun lagi. Tapi aku juga tidak mau kau menjalin hubungan dengan pria lain selama kita tidak bertemu. Oke, deal. Jawab Asoka. Kuharap kau tidak benar menyukaiku.